Hei, apa yang disembunyikan di bawah kotak ini? Sekarang guru akan memberitahunya. Halo Barbie. Apa kalian mengerti? Ini adalah hadiah pertama boneka Barbie. Wow, hadiah yang keren. Tapi kalian harus melukisnya. Mari kita cari tahu. Bisakah kalian mengetahuinya? 2 menit sudah berlalu, jadi kita akan menggambar. Tidak sabar untuk melihat apa yang di bawahnya. Mari, ayo cepat tunjukkan. Menarik pansel sederhana. Apa yang dilakukan Emma? Wow, aku punya banyak sekali cat warna. Aku pasti memenangkanmu. Tidak, aku akan mengambilnya, mengerti? Oh, tidak. Kuasku berada di tempat sampah. Ups, aku tidak bisa menggunakan lagi. Aku harus mikirin sesuatu. Oh benar, aku kan punya jari. Kita bisa menggunakannya untuk menggambar dengan sempurna. Lihatlah, warnanya cerah dan indah. Apa yang bisa aku tambahkan ya? Oh, tepat sekali. Sulit sekali menggambar dengan pensil. Hei, pensilnya patah. Oke, aku akan menajamkan. Kenapa begini? Baiklah, kita coba lagi. Oh, Charles sangat lucu. Dia memberiku sikat bunga merah di balik jaketku. Aduh, aku melamun. Di mana pensilku sekarang habis? Oh, tunggu sebentar dulu. Kulit pensilnya bisa jadi tambahan yang bagus untuk gaun Barbieku. Aku sudah siap ternyata. Apa? Waktunya hampir habis. Oke, aku punya kurang waktu dari 1 menit untuk menyelesaikan semua ini. Mari kita bentuk ke mode kecepatan turbo. Oke, ayo cepat gambar kepala, badan, rambut, dan tangan. Aduh, aku mengerti. Ayo tunjukkan gambar kalian, nona-nona. Wah, Emma, apa yang kau coret ini? Itulah yang dilakukan anak kecil di tempat penitipan anak. Mengerikan. Bagaimana dengan Mari? Lihatlah di sini. Wow, ini indah dan orisinil. Kaulah pemenangnya. Silakan ambil boneka Barbie. Hore, aku punya Barbie. Dan dia sangat cantik sama sepertiku. Kita harus mendapatkannya. Kau adalah milikku yang berharga. Aku tidak akan memberikan pada siapapun. Singkirkan tangan kotormu, Emma. Barbie. Lihatlah, aku punya kotoran untuk kalian. Bukankah bagus? Sebenarnya aku punya anjing ini untukmu. Lihatlah si imut ini. Teman-teman, hanya anjing terbaik yang akan mendapatkan anjing itu. Waktunya akan dimulai. Dan apa yang akan kugunakan untuk melukis kali ini? Apa? Ini krayon? Itu saja. Aku harap aku dapat sesuatu yang keren. Wow, pena. Ini dia. Seniman dalam diriku akan keluar. Aku akan menggambar anjing yang terbaik yang pernah ada. Mari kita mulai dari bawah. Oh tidak, aku tunjukkannya. Lakukan lagi. Kita buat lagi. Oh, sayang sekali. Aku juga tidak suka ini dan ini. Oh, maaf Emma. Proses kreatif itu sulit. Oh, benar. Aku bisa melingkarkan tanganku dan ini itu akan menjadi wajah anjing. Ya, betul sekali. Hei Emma, jangan nyontek. Gambarlah dengan krayonmu. Baiklah, aku akan menggambar. Aku akan membuat lebih baik dari Mari. Aku punya ide bagus. Aku mematahkan krayon di tanganku menjadi remah-remah. Tinggal sedikit lagi. Dan seperti ini. Selesai. Sekarang mari kita taruh semua di lembar kertas dan menggambar wajah ekor anjing yang lucu. Aduh, Mari. Tidak. Waktunya sudah habis, mari kita tunjukkan hasil kalian. Wow, Mari, anjing yang cantik sekali. Bagaimana dengan Emma? Emma, buruk lagi. Kamu mendapatkan nilai F dan Mari mendapatkan anjing yang baik. Aku ingin terbakar karena malu. Silakan ambil bayi yang cantik ini untuk dirimu. Wow, aku menamai anjingnya itu Chloe. Begitu indah dan lembut dan telinga dimiliki. Ini, ambillah, inilah, kamu ambilnya. Oh, maaf, bukan kalian masih ada di sini. Ini adalah hadiah baru kalian, sebuah Nintendo Switch. Semua orang menyukainya. Baiklah, waktunya akan dimulai. Mari kita cari tahu apa yang di sini. Hei, Mari, itu adalah kotaku. Oh, aku punya plastisin. Keren sekali. Apa yang bersembunyi di kotaku? Apakah itu semacam pena kuno? Aduh, itu tajam. Aku mengerti. Ini pena yang harusnya menggores kertas hitam khusus. Aku bisa melakukan dalam waktu singkat.
Tanpa lebih cepat dariku, akan kutunjukkan padamu. Lihatlah, kita harus menggulung plastin ini. Kita akan makan waktu lama. What? Tidak apa-apa, aku akan melakukannya. Mari kita lihat. Aku tahu apa yang bisa dilakukan. Ini dia ponsel atau ini. Oh, aku menggunakan casing handphone. Kita akan memotong plastisin dan kita akan menggulungnya. Lalu aku perlu menambahkan detail dalam bentuk tombol. Selesai. Lalu kita keluarkan dari kotaknya dan kamu bisa mengambil hadiahnya. Aku juga selesai begini. Bagaimana menurutmu? Aku sudah mencoba yang terbaik. Mencoba baik tapi tidak cukup baik. Apa yang Emma punya? Wow, ini seperti aslinya. Hadiahnya pasti untuk Emma karena dia hebat. Hore-hore. Silakan mengambil konsolnya dan bermain. Terima kasih banyak guru. Ini adalah hadiah terbaik dalam hidupku. Apa kamu ingin bermain bersama? Ayo, ini untukmu dan ini joystickku. Ayo bermain. Aku akan mengalahkanmu di sini juga. Para gadis, aku sudah cukup lama menunda yang satu ini. Tapi ini adalah hadiah baru kalian. Waktunya dimulai. Apa yang akan aku dapatkan? Oh, itu adalah penyemprot air dan manik-manik. Keren, Emma, kau perlu menyegarkan diri. Hei, hentikan. Teman-teman, stop. Aku sudah muak dengan tingkah kalian. Baik-baik, sebaiknya aku membuka kotakku. Wow, itu cat sebuah kit seniman sejati. Aku bisa mulai menggambarnya dan memilih bola kuning. Lalu bola-bola itu akan mewakili warna lollipop secara akurat. Sekarang bisa menggambar yang putih, berjalan dengan baik. Oke, aku akan masuk ke dalam peran sebagai seniman. Oh, apa ini? Kenapa sedikit berantakan? Oh, aku akan menuangkan cat di satu tempat di sini. Ada permen karetku. Lalu, aku akan mengangkatnya. Oh, yang ini. Tidak lama, aku akan mencoba merenggakannya. Menjijikan. Tapi gambar akan lebih baik dari gambarmu. Aku sudah mengembangkan balonnya, lalu celupkan ke cat, dan lalu kita taruh di atas kertas. Lingkaran yang sempurna dan rata, dan selesai. Bombastis. Mari, jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan permen lollipop. Ini pasti milikku. Anak-anak, waktu sudah habis. Mari kita tunjukkan ke kalian. Emma? Wow, itu keren juga. Keren. Bagaimana dengan Mari? Ada yang tidak beres dengan Mari? Oh, aku tidak mengerti. Baiklah kalau begitu. Jadi Emma pemenangnya. Kamu memiliki permen lollipopmu. Ya, aku yang terbaik. Aku yang terbaik. Silakan mengambilnya. Ambillah. Wow, ini keren sekali. Mari kita coba. Enak. Mari, kamu bisa makan di sisi lain. Ayo kita nikmati bersama. Masak. Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, nenek bangun. Kita harus membuat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan, dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple. Tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi. Mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu.
Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat, tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay! Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Oh my God. Lihat itu, luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi, sedotan gula kecantikan, dan biskuit Oreo. Wow, nenek, mau kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku akan menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah, tapi fantastis. Sang koki lebih membuat garis ini takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Benar-benar tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan.
Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan gadis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, Nenek tahu ada adonan croissant yang enak yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan Nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Saatnya mengeluarkan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu terbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang kosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya Nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shortbread. Buatan dari Koki dari resep asli. Dia sangat suka. Dan inilah pemenangnya Koki. Terima kasih. Kotak apa yang dibawa sama Mia? Apa yang ada di dalamnya? Ya, bahkan lebih baik dari yang kukira. Apakah itu hiasan untuk mobil? Wah, kelihatan bagus. Dan bagian ini juga. Rapi sekali dan tentu saja plek merah mudanya juga. Sekarang kap mesinnya sangat lembut. Lihatlah semua warna merah muda. Ini akan taruh di sini. Dan juga jangan lupa memiliki bulu mata yang cerah. Dan bibir yang cantik. Beri mereka mengedipkan mata. Dia bercanda. Mobilku juga seharusnya sama bagusnya. Oh, benar. Aku akan memesan semuanya secara online. Wow, terima kasih. Kamu membuatku kaget. Baiklah. Ini semua yang akan kita butuhkan. Mari kita mulai dengan roller dan juga cat hitam. Celupkan ke dalam cat dan ayo kita mulai. Seluruh mobil akan menjadi warna hitam. Ini terlihat bagus. Pelek tengkorak juga. Dan juga beberapa bendera bajak laut. Itu aja. Keren. Beberapa tengkorak di kap mesin. Dan tentu saja penutup mata. Mobil bajak laut sungguhan. Ini dia. Warnanya bagus sekali, lipstik favoritku. Apa? Apa yang dia lakukan pada mobilnya? Kau melakukan lagi setelahku? Bukan, ini adalah desain aku. Oh, begitu. Aku akan memberikanmu satu. Ini kaset baruku sangat lembut. Saatnya mendekorasi bagian dalam mobil juga. Wow, dia lucu sekali. Juga telinga kelinci aku akan menaruhnya di setir. Dashboardnya juga harus empuk. Dan untuk rem tangan dan juga kotak persneling, aku memiliki penutup ini. Beberapa jepit rambut dan kubus merah muda. Sempurna. Apakah kalian menyukainya, Tuan Unicorn? Kau akan duduk di sana. Dan betapa bagusnya aku menghias ikat pinggangku. Sekarang mobilku sudah sempurna. Betul, ini lucu. Apa Mia juga mendekorasi dalamnya? Apa kau cemburu? Lihatlah. Astaga. Oh, itu benar. Aku punya sesuatu di ranselku. Bendera bajak laut untuk kursi belakang. Dan juga kursi depan.
Dan sebagai pengganti setir, aku akan memiliki setir sungguhan. Sejak kapal bajak laut kecil untuk dashboard, dan lebih banyak tengkorak. Di cermin juga. Itu penumpangku. Apa? Kerangka. Aku akan memberitahunya. Tunggu sebentar. Hei, Mike, apa yang dia mobilmu? Apa itu? Aku ingin melihat. Tengkorak, tolong aku. Haha, dia percaya. Tos dengan Tuan Tengkorak. Betapa menyeramkan. Haha, ini adalah video yang lucu. Dia menumpahkan Nutella padanya. Keren. Apa? Baterainya 0. Sial. Aku harus mencari di ranselku. Oh, aku kan bisa menggunakan yang ini. Aku akan menggantungkan talinya di sini dan memasang tabletnya. Oh iya, sekarang ini bioskop sungguhan. Kau mau keripik? Bukan untukmu. Aku tidak bisa. Ini sangat lucu. Oke, ini satu lagi. Oh, dan ini juga. Aku akan lihat. Oh, aku sangat cantik di dalam mobil. Kita sangat cocok. Apa yang Mike lakukan di sana? Apa dia menonton dengan tengkorak? Keren. Dasar. Oh, aku punya ide. Mari kita lihat siapa yang akan lebih keren. Aku harus ke toko dan inilah TV baruku. Dan sekarang kita akan menaruhnya sepatu merah mudaku yang cantik. Kemarilah, tampan, aku akan menempatkanmu untuk di sini. Ini sempurna, benar. Kita hanya perlu tempat duduk untuk menontonnya. Puff, ini sangat sempurna dan nyaman sekali. Halo teman-teman, ayo cepatlah datang ambil popcorn. Halo semua. Lihatlah film ini, betapa lucunya kan? Ada apa dengan keributan itu? Mereka mengadakan pesta di sana. Apakah mereka menonton film dengan duduk di luar? Itu tidak baik. Aku akan menunjukkan pada mereka. Saatnya berlatih. Aku akan menyalakan video latihan. Sekarang kita harus menggelar matras yoga. Dan kita akan mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hai teman-teman, ayo kita ulangi. Ulangi setelah 1, 2, 1, 2. Seperti ini. Apa yang terjadi di sana? Apakah mereka sedang olahraga? Aku harus berhenti dengan burger ya. Ini kotak yang berat. Ada peralatan olahragaku di dalamnya. Aku akan menaruh dumbbell di sini di bagasi. Seperti ini. Hei teman-teman, yang di sini, apa kabar? Waktunya ayo kita berolahraga. Seperti ini, ayo kita angkat beberapa besi untuk menumbuhkan otot kita. Mari kita teruskan. Hei, kenapa aku capek? Apa yang kulihat? Oh, aku tidak bisa mengedipkan marah mataku. Halo. Ini benar-benar menarik. Kate, ada apa? Oh, ada pria di sana. Dan ototnya. Wow. Haruskah kita ke sana? Ayo. Halo teman-teman. Aduh, kemana para perempuan itu? Aku sendirian sekarang. Aduh, ini berat sekali. Aku pikir para gadis meninggalkan Mia. Itu tidak benar. Aku sedih sendirian. Hei Mia, kenapa kamu menangis? Ayo kita olahraga bersama. Ayo. Baiklah. Kamu melakukannya dengan cukup baik. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata.
Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja. Potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak. Tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Oh, aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung.
Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Oh baiklah, yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Let's go. Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cakang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. What? Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya waffleku agak gosong. Panas, ini panas. Tapi tidak apa-apa, aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Oh, really? Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Hello. Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan. Permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas.
Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saatnya mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Okay. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. No. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Kan apa yang dia katakan? Hei, lihat, dia tidak menutup lokernya. Mari kita cari tahu apa itu. Sepertinya itu berangkas. Wow, pasti ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Mari kita lihat. Tidak, berhenti. Di mana kita? Sepertinya sudah waktunya tantangan. Aku akan membuka berangkasku dulu. Dia tersenyum padaku. Wow, setumpuk popit yang cerah. Oh ya, itu hebat. Hebat, bukan cuma itu. Saatnya mencet mereka dan menenangkan diriku. Aneh, kenapa mereka begitu lembut? Dan baunya sangat enak. Oh, ini jelly. Ini enak banget. Dan banyak. Aku tidak bisa berhenti makan. Ini sangat lezat. Popit gummy lebih enak daripada popit biasa. Oh, sepertinya dia meninggalkan satu. Mungkin khusus untuk kita. Ayo kita coba. Oh tidak, itu milikku. Aduh, sakitnya. Saatnya mencari tahu apa yang menantiku. Ayolah. Oh, sepertinya itu sesuatu yang sangat lembut. Oh, cacing hidup. Aku tidak mau makan ini. Aku tidak mau. Itu menyeramkan. Tenang, jangan khawatir. Mereka semua terbang. Terbang? Ya, mereka kena aku sekarang. Tolong. Mereka akan memakanku. Aku pikir itu akan membantu di sini. Dia akan memakan semua cacingnya. Lihat, itu seperti kumis di wajahmu. Itu lucu banget. Baiklah, aku akan melepaskannya. Oh, kenapa kamu membelah bibirku? Aku harus menyedot cacingnya. Oh, semuanya sudah siap. Oh ya, siap. Bibirku juga siap di sini. Apa kamu bercanda? Lalu kenapa kamu tidak nyobain semua cacing yang menggemaskan itu? Ambil ini. Oh, mereka ada di dalam diriku. Apa yang harus aku lakukan? Oh, ini menjijikan. Baiklah, jangan marah. Lebih baik lihat apa yang ada di berangkasmu. Sepertinya ada ramuan menungguku di berangkas ini. Oh, ini sangat keren. Semoga aku tidak berubah jadi katak atau cacing. Aneh. Sejauh ini aku tidak merasakan apa-apa. Semuanya sama seperti sebelumnya. What? Ini aneh. Oh tidak, sesuatu terjadi padaku. Girls, tolong. Sepertinya itu ramuan pengecil. Aku sekarang seukuran tanganmu. Baiklah, aku akan mengangkatmu. Lihat, dia sungguh manis. Hey. Oh, lucunya. Sini. Aduh, kamu menggigit aku. Itu sakit. Tapi tidak apa-apa. Aku akan berurusan denganmu. Dasar kecil. Kamu akan bertarung dengan ular sungguhan. Kamu pikir aku takut padanya? Ya, aku akan membunuh cacing ini dalam 2 hitungan. Aku ingin tahu siapa yang menang. Sekarang kita tidak tahu, tapi aku pikir cacing itu akan lebih kuat.
Cacing? Ya, aku menang. Ambil ini. Ini untukmu. Sini, di atas. Oh, dia beneran menang. Apa kamu pikir aku bisa kalah? Itu pertarungan yang sangat keren. Oh, akhirnya aku kembali. Ya. Kali ini aku punya yang enak. Jadi aku akan membuka berangkasnya dulu. Wow, ini adalah minuman Mars favoritku. Wow. Aku suka ini. Apalagi yang aku tunggu saatnya minum. What? Aneh, kenapa tidak mengalir? Oh, dasar botol yang konyol. Ya. Bagaimana kamu tidak mengerti? Dengar, aku akan menunjukkan cara minumnya. What? Please. Kamu? Okay. Oh, tidak. Hey! Aku bercanda. Apalagi ini. Aku tidak akan memberimu minumannya. Dia milikku. Kamu pelit banget, tapi nggak apa-apa. Aku akan memberimu pelajaran. Kamu akan tahu akibatnya jika tidak berbagi dengan teman. Apa yang kamu lakukan? Sekarang aku basah kuyup. Tapi aku bisa minum seluruh botol. What? Aku pikir kita teman. Berhenti bergengek. Biarkan Diana membuka berangkasnya. Apa? Ikan? Oh, tidak. Untung dia bukan milik kita. Bau. Tapi kamu tetap harus memakannya. Itu aturannya. Oke. Aku tahu itu. Sekarang mari kita coba. Oh, ini mengerikan. Tidak, ini di luar kekuatanku. Aku tidak akan berhasil. Aku tidak mau makan. Bagaimana tidak? Ini adalah aturannya, jadi ayo makan. Baiklah. Kita harus melakukannya secepat mungkin. Oh, aku sudah selesai. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melempar padaku? Ayo, berhenti tertawa. Buka berangkasmu. Baiklah, dengan senang hati. What? Apalagi ini? What? Sepertinya itu permen Skittles. Aku suka mereka, tapi kenapa dikit banget? Rasanya seperti biasa. Ini permen yang bagus. Secara umum, aku puas. What? Oh, lihat. Permen ini sekarang tumbuh padaku. Ini juga ada di tanganku. Oh, kamu benar. Apa boleh kita mencobanya? Tentu saja. Keren. Lihat, sekarang aku juga ikut manis. Diana, kamu mau? Come on! Tidak, terima kasih. Aku tidak mau makan jerawat. Dan sekali lagi, aku akan jadi yang pertama membuka berangkas. Aku pikir semua orang setuju. Nah, itu yang aku maksud. iPhone baru. Dan betapa indahnya foto itu nantinya. Ini sangat indah. Aku mau juga. Biarkan aku mengambil gambar juga. Sana pergi, jangan merusak gambarku. Berikan padaku. Aku mau foto. Girls, berhenti berdebat. Berikan itu padaku. Kalian berada di sana sampai aku memutuskan milik siapa. Dan aku akan bermain. Beraninya kamu, berikan padaku. Apa yang kamu lakukan? Ponsel baruku? Oh, tidak. Oh, sepertinya dia baik-baik saja sekarang. Ini semua salahmu. Buggers. Apa yang kamu lakukan? Sekarang aku tidak punya iPhone, tapi hanya yang rusak. Hey! Sementara kamu melakukannya, aku akan membuka berangkasku. Aneh, kenapa kosong? Mari kita lihat apa yang ada di sana. What? Oh, tidak. Ini katak. Aku takut mereka. Oh, tolong, aku tidak bisa melakukannya. Keluarkan dia dari kepalaku. Aku tidak butuh hewan ini. Dia lompat dari sini sekarang. Sana pergi. Oh, untuk apa ini? Ini aku harus kena juga? Oh, tidak. Bagaimana jika itu adalah pangeran yang tampan? Lalu aku akan jadi putri sejati setelah menciumnya. Aku harus memeriksanya. What's the matter with you? Bagaimana? Mana pangerannya? Sekarang saatnya aku membuka milikku. What? Oh, aku tidak tahu apa itu. Ini adalah topi yang aneh. Apa yang harus kulakukan dengannya?
Sekarang apa yang harus aku lakukan dengan katak ini? What? Aku tidak ingin membuatmu marah, tapi katakmu tampaknya telah berubah jadi batu sekarang. Batu? Aneh. Kenapa dia jadi coklat? Aha. Ini beneran coklat. Dan ini bukan yang biasa aja, ini enak banget. Dengar, mungkin topimu dengan iPhone-ku bisa melakukan ini. Mari kita cari tahu. Itu bekerja, keren banget. Sekarang aku punya iPhone coklat. Selain itu, ini sangat enak. Jadi topi itu bukannya tidak berguna. Tapi apa bisa dipakai? Sepertinya semuanya baik-baik saja. Oh, wow. Sekarang kita punya coklat Mary. Ayo kita makan jari-jarinya. Oke. Jangan lakukan itu. Ayo kita selamatkan dia dan angkat topinya. Jadi kita akan mengembalikannya seperti dulu. Oh, makasih. Kalian menyelamatkanku. Aku pikir aku akan jadi coklat selamanya. Kali ini si enak sedang menungguku. Kuharap ada sesuatu yang enak di sana. Oh, wow, Nutella. Aku menyukainya. Aku akan makan seluruh kaleng. Wow. Oh, maaf, Clarissa. Tutupnya ingin duduk di kepalamu. Oke. Itu berarti dia tidak harus ke wajahku sekarang. Baiklah, jangan marah. Aku hanya dibius oleh makanan yang akan datang. Aku yakin Nutella akan tetap enak seperti biasanya. Aku juga mau. Oh, tapi kamu tidak akan mendapatkannya. Tapi aku dapat sedikit di hidungku. Ini enak. Kamu punya di hidung, dan aku punya semua di tanganku. Ya, kami lihat. Hey! Oh, sepertinya aku harus memasukkan tanganku ke sana. Oh tidak, tanganku. Dia terjebak. Haha, kasihan dasar rakus, makanya makan pelan-pelan. Jangan tertawa, bantu aku. Ayo Clarissa, aku mohon. Come on! Aku mencoba. Ayo, kita harus menariknya dengan keras. Ayo, dorong. Oh, keren. Sekarang kita punya banyak Nutella. Ayo kita makan semuanya. Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku hidup. What? Apa kalian sudah makan semuanya? Bagaimana dengan aku? Oh, masih ada coklat di sini. Aku akan makan langsung dari tangan. Oke. Saat kamu makan, aku akan cari tahu apa yang menantiku. Sesuatu yang bau? Oh tidak, keju. Ya sayangnya kamu dapat itu. Aku tidak mau memakannya. Aku mohon, dia sangat jelek. Kurangi bicara, perbanyak bekerja. Ayo, gigit cepat. Mengerikan. Oh ya, itu memang terlihat menjijikan. Hey, you. Oh tidak. Aku tidak bisa menelan ini. Ini terlalu menjijikan. Akhirnya semua hilang. Keren. Come on! Ya keren. Sekarang mari kita cari tahu apa yang menantiku. Sepertinya kita harus pergi. Siapa yang akan mulai dahulu? Britney, ayo. Cool! Wow, ini cola. Aku mau. Tapi aku tidak bisa membukanya. Biar ku bantu, Britney. Buka botolnya. Terima kasih banyak. Britney, aku rasa kamu tidak boleh minumnya sekaligus. Aku sedang peringatkanmu. Wah, sepertinya cola ingin mengatakan sesuatu padamu. Iyo, Britney, jangan lakukan itu lagi. Ups, Mia, kamu selanjutnya. Ayo cari tahu. Apa lemon? Apakah aku harus memakan segenggam ini lemon? Aku mesti lakukan apa ya? Oh, aku punya ide. Aku punya lemon, kalau begitu buatlah limun. Mia, kau brilian sekali. Kamu memakai kacamata karena suatu alasan, kan? Kamu pintar. Yeah! Prosesnya membuat ketagihan ternyata. Tolong hati-hati gadis-gadis, ada kemungkinan kamu terlempar lemon. Hei, maaf, aku sudah kehabisan limon. Ayo kita coba. Oh,
Ini sangat asam, tapi aku harus meminumnya. Tidak ada yang tidak bisa. Tidak, aku tidak mau. Mia, kamu membuat gadis-gadis sedikit kotor. Maafkan aku sekali lagi ya. Julie, silakan buka berangkasmu. Aku harap aku punya sesuatu yang baik. Apa itu? Awan. Bisakah kita menyentuhnya? Okay. Kita coba ya. Apa ini awan akan tersambar petir? Wow, ini hujan permen. Itu banyak sekali permen. Aku tidak akan berbagi denganmu. Tidak, aku akan mendapatkan awan jadi semua permen adalah milikku. Julie, apa kamu yakin bisa makan semua permen itu? Kenapa aku meragukanmu? Ini adalah makanan yang biasa kamu makan. Aku mau permen lagi. Awan, kenapa aku tidak bisa lagi? Sedih. Terakhir kali aku akan menyentuhmu dan permen akan jatuh ke tanganku. Mungkin sekarang berhasil. Oh, berhasil tapi terlalu banyak. Julie, kau minta lebih banyak permen. Anak-anak serbu permen sebelum Julie melihatnya. Cepat, cepat. Siapa yang akan memulainya? Julie? Mia? Oh, Brittany. Ayolah kita buka. Wow, ini ponsel baru. Aku harus mengambil banyak foto. Julie, jangan merusak fotoku. Aku sangat cantik. Yang ini pasti akan mendapatkan banyak like. Oh benar, aku akan membuka perangkasku. Apa ini? Boneka. Sudah lama aku tidak bermain boneka. Tapi aku ingat. Apakah mungkin kalau kita angkat? Ada apa dengan tanganku? Tidak aneh. Oh, betul sekali, aku mengerti. Aku bisa mengendalikan kalian semua. Wow, aku punya banyak like. Julie, aku punya ide. Kamu ingin bersenang-senang? Lihatlah. Hei, lepaskan tanganku. Aku tidak bisa berkomunikasi dengan penggemarku. Aku cuma melakukan ini. Oh, tidak. Ambil teleponnya. Apa itu rusak? Tapi ini telepon baru, Brittany. Kenapa begini? Siapa yang akan menjadi berikutnya? Julie, mari kita lihat apa yang ada di berangkasmu. Ini bau sekali sebelumnya. Bawang? Iyo, aku tidak mau makan bawang. Julie, maafkan, tapi kamu harus makan ini. Ini adalah adil. Aku makan lemon dan kamu makan bawang. Oh, kamu tidak mau. Kalau begitu, aku akan membantumu. Selamat makan, Julie. Wow, Julie, kami tidak tahu kalau kamu penggemar bawang. Bagaimana dengan bawang lainnya? Aku tidak mau. Mia, apa yang kau rencanakan sesuatu? Anak-anak, jangan sampai kalian takut. Mia, itu ide yang keren. Julie dan Brittany, dan gerakan kalian sangat keren. Mia sedang bermain-main. Ups, apa kalian baik-baik saja, gadis? Ada apa ini? Apakah kamu mencari ini? Ups. Gadis-gadis, bolehkah aku duluan? Okay. Yeay, terima kasih. Apa yang menungguku di berangkas? Apa ini? Makanan bayi? Aku tidak mau makannya, aku bukan bayi. Mia, kamu harus makan ini sayangnya. Ayo sesendoklah saja untuk ibu. Aku tidak bisa membukanya. Baiklah, aku akan membantunya. Julie, dapat kamu beri bantuan? Bahkan seorang kecil pun bisa melakukannya. Ini sendokmu, kau boleh memulainya. Ayo kita coba ini. Ini tidak enak. Sudah, aku tidak mau lagi. Julie, silakan kamu lanjutkan. Aku bisa merasakan sesuatu yang sejuk dalamnya. Wow, ini Twix. Aku suka bar ini. Anak-anak, jangan lihat. Aku akan makan semua sendiri. Ini benar-benar nikmat. Lihatlah, apakah kamu bisa berbagi dengan temanmu? Aku tidak mengerti kenapa dia begitu makan dengan cepat. Aku juga ingin makan Twix lebih banyak lagi. Sekarang kamu. Jadi apa yang menungguku? Sebuah botol bayi dengan susu. Ayo, mari kita coba. Brittany, kamu sangat lucu dengan botol susu itu. Bagaimana kamu suka susunya? Oh, apa yang terjadi? Teman-teman, jangan panik. Kita akan mencari tahu. Brittany menjadi seorang bayi.
Dia menangis. Apakah dia perlu dihibur? Aku bahkan tidak punya adik perempuan atau laki-laki. Apa yang harus dilakukan? Mungkin seperti ini? Putih. Oh, tidak membantu. Aku membutuhkan sesuatu. Oh, aku punya ide. Makanan bayi ini, haruskah kita berikannya pada Britney? Britney, buka lebar-lebar pesawat terbang. Oh, dia menyukainya. Untung dia berhenti menangis. Wow, Britney akhirnya kembali. Dia tumbuh cepat sekali. Senang sekali.